Bismillahirrahmanirrahim. 5 prinsip asesmen pada kurikulum Merdeka. Ada 5 prinsip asesmen kurikulum Merdeka. Pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Prinsip asesmen yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Prinsip yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah, dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. Prinsip yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang memanfaatkan tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut. Prinsip yang kelima, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana cara menerapkan kelima prinsip tersebut? Prinsip yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Ada 6 pendidik yang bisa dilakukan oleh pendidik. Pendidik menguatkan asesmen di awal pembelajaran yang digunakan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kesiapan peserta didik. Kedua, pendidik merencanakan pembelajaran dengan merujuk pada tujuan yang hendak dicapai dan memberikan umpan balik agar peserta didik dapat menentukan langkah untuk perbaikan ke depannya. Pendidik memberikan umpan balik berupa kalimat dukungan untuk menstimulasi pola pikir bertumbuh atau growing mindset. Pendidikan melibatkan peserta didik dalam melakukan asesmen melalui penilaian diri, penilaian antar teman, refleksi diri, dan pemberian umpan balik antar teman. Kelima, pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merefleksikan tentang kemampuan mereka serta bagaimana meningkatkan kemampuan tersebut berdasarkan hasil asesmen. Pendidik merancang asesmen untuk mendorong peserta didik terus meningkatkan kompetensinya melalui asesmen dengan tingkat kesulitan yang tepat dan umpan balik yang membangun. Untuk prinsip yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar reflektif mencapai tujuan pembelajaran. Ada 2 cara pendidik menerapkan prinsip yang keempat. Pendidik memikirkan tujuan pembelajaran pada saat merencanakan asesmen dan memberikan kejelasan pada peserta didik mengenai tujuan asesmen di awal pembelajaran. Pendidik menggunakan teknik asesmen yang beragam sesuai dengan fungsi dan tujuan asesmen. Hasil dari asesmen formatif digunakan untuk umpan balik pembelajaran, sementara hasil asesmen sumatif digunakan untuk pelaporan hasil belajar. Jadi, ada asesmen formatif sebagai untuk umpan balik dan ada asesmen sumatif untuk pelaporan hasil belajar. Prinsip yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah, dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. Ada 4 cara pendidik menerapkannya. Pertama, pendidik menyediakan waktu dan durasi yang cukup agar asesmen menjadi sebuah proses pembelajaran dan bukan hanya untuk kepentingan menguji. Kedua, pendidik menentukan kriteria sukses dan menyampaikannya pada peserta didik sehingga mereka memahami ekspektasi yang perlu dicapai. Ketiga, pendidik berkolaborasi dalam merancang asesmen sehingga dapat menggunakan kriteria yang serupa
dan sesuai dengan tujuan asesmen. Keempat, pendidik menggunakan hasil asesmen untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran. Ini rancangan yang harus dibuat oleh pendidik dalam menyusun asesmen yang valid, adil, dan proporsional. Yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut. Ada dua, pendidik menyusun laporan kemajuan belajar secara ringkas, mengutamakan informasi yang paling penting untuk dipahami oleh peserta didik dan orang tua. Pendidik memberikan umpan balik secara berkala kepada peserta didik dan mendiskusikan tindak lanjutnya bersama-sama beserta orang tua. Di sini diharapkan raportnya itu informatif dan sederhana. Yang kelima, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, oleh pendidik, oleh tenaga pendidikan, dan orang tua wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Ada 3 tindakan yang bisa dilakukan. Pendidik menyediakan waktu bagi guru untuk membaca, menganalisis, dan melakukan refleksi hasil asesmen. Kedua, pendidik menggunakan hasil asesmen sebagai bahan diskusi untuk menentukan hal-hal yang sudah berjalan baik dan area yang perlu diperbaiki. Satuan pendidikan memiliki strategi agar hasil asesmen digunakan sebagai refleksi oleh peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, dan orang tua untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dan terakhir, pendidik memberikan umpan balik secara berkala kepada peserta didik dan mendiskusikan tindak lanjutnya bersama-sama orang tua. Ini penggunaan dari hasil asesmen. Tadi 5 prinsip asesmen kurikulum merdeka. Terima kasih.